Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Senang sekali saya bisa berjumpa untuk berdiskusi serta mengkaji hal-hal yang unik tentunya bermanfaat untuk Anda semuanya. Berjumpa kembali di channel Z2H Insight. Untuk Anda yang baru bergabung dan menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak sudah mampir dan mudah-mudahan channel ini bisa memberikan nuansa edukasi serta manfaat kepada Anda semuanya. Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya untuk bisa berdiskusi serta sharing-sharing serta mengkaji sesuatu hal yang pastinya menarik untuk kita bahas. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan kebahasaan. Lebih tepatnya adalah bahasa nonverbal atau bahasa tulisan. Karena belakangan banyak sekali perkembangan-perkembangan yang sudah ditemui di kebahasaan-kebahasaan, baik bahasa yang berupa verbal maupun bahasa nonverbal atau bahasa tulisan, yang mana pada episode kali ini kita akan mengkaji lebih dalam terkait dengan fenomena-fenomena yang ada pada bahasa nonverbal itu. Nah, apa yang akan kita kaji pada bahasa nonverbal atau bahasa tulisan ini? Ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Untuk itu, ayo kita belajar bersama, jangan skip videonya, dan seperti biasa, kita putar dulu intronya. Berbicara tentang bahasa nonverbal atau bahasa tulisan tentunya sangat erat kaitannya dengan siapa yang menulis dan bagaimana tulisan yang ia hasilkan. Tentu kalau ini ditarik ke zaman yang sudah serba digital, serba paperless, orang-orang zaman sekarang sudah jamak mereka melalui pengetikan-pengetikan daripada mereka menulis. Karena biasanya orang-orang yang sudah menulis, yang hobi menulis, itu biasanya hanya sekedar untuk mencatat sesuatu, baik sesuatu tersebut merupakan catatan yang penting atau sekedar hanya oretan belaka. Permisalan ketika Anda sedang duduk di bangku kuliah dulu, atau misalkan Anda sedang menulis hanya hobi, kemudian mengisi waktu senggang dan seterusnya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan zaman dulu dan zaman sekarang, maka frekuensi kepenulisan manusia atau tangan manusia itu sekarang lebih dominan kepada mengetik daripada menulis. Jadi kalau misalkan dulu Anda yang suka hobi menulis biasanya oret-oretan, waktu masih SD, waktu masih SMP, waktu masih SMA, bahkan zaman dulu ketika SD saya masih ingat ada tulis tangan, ada tulis tangan halus ya. Jadi seperti ada huruf sambungan, kemudian nanti tulis halus bagaimana kombinasi-kombinasi hurufnya, kemudian paduan-paduan huruf sambungannya menjadi indah dan estetik. Itu biasanya dulu diajarkan di SD agar anak-anak menjadi terlatih dalam menulis tangan secara halus, dalam artian secara estetika dan juga indah huruf per hurufnya. Tetapi era itu bergeser ketika zaman teknologi, dalam hal ini adalah media massa, sudah menjamur. Katakanlah seiring dengan berjalannya waktu ada sosial media yang sangat banyak kita temui. Banyak sekali pesan-pesan singkat yang dikirimkan sehingga mengakibatkan frekuensi kepenulisan tangan manusia menjadi berkurang, dalam artian lebih dominan kepada mengetik. Nah, berbicara tentang tulisan tangan manusia, tentu Anda salah satu yang menuliskan, karena pastinya setiap orang di dunia ini pernah menulis, termasuk juga saya. Nah, di antara sekian banyak tulisan itu, ada sebuah cabang ilmu yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang kepenulisan. Dalam hal ini disebut dengan ilmu grafologi, di mana grafologi itu sendiri diambil dari bahasa Yunani. Yang pertama adalah grafo, yaitu tulisan, kemudian logos atau disebut dengan logi yang artinya adalah ilmu. Jadi ilmu tentang kepenulisan adalah disebut dengan grafologi atau grafologi kalau dalam bahasa Indonesia. Berbicara tentang tulisan yang ada di dunia ini banyak sekali. Ada tanda tangan,
kemudian paraf, ada contreng, ada centang, dan seterusnya. Nah, yang menarik adalah dari sekian banyak tulisan itu, ada sebuah tulisan yang mana tulisan tersebut biasanya ditulis oleh dokter. Nah, biasanya tulisan dokter itu sulit dipahami oleh orang-orang yang non tenaga medis atau bukan paramedis. Bukan hanya paramedis, jangankan mereka yang awam yang tidak tahu dunia medis, yang paramedis pun biasanya agak kesulitan dalam membaca apa pesan dari sebuah tulisan yang diberikan oleh dokter kepada apoteker, kepada pasien, kepada perawat, kepada para medis yang lainnya. Ada apa ini? Bagaimana grafologi memandang hal ini? Apa alasan dokter dan kenapa rata-rata tulisan dokter itu memang ketika kita telusuri, ketika kita lihat secara rinci, maka tulisannya agak sedikit ribet. Kenapa? Karena biasanya tulisan dokter itu hanya dokter saja yang tahu. Memang tidak semuanya tulisan dokter seperti itu, tetapi rata-rata tulisan dokter di seluruh dunia itu memang kebanyakan sulit untuk dimengerti, sulit untuk dibaca, sehingga mengakibatkan ada distorsi makna antara tulisan dokter dengan apa yang disampaikan dokter kepada pasien atau para medis yang lainnya. Nah, ada sebuah penelitian yang ditulis oleh The National Journal Medicine of India, yang mana ada dua alasan besar kenapa tulisan dokter di dunia, bukan hanya di Indonesia saja tetapi di dunia, ada dua alasan yang kuat kenapa tulisan dokter menjadi seperti itu, menjadi sangat membingungkan. Yang pertama adalah karena dokter itu banyak pasiennya. Jadi dokter tidak sempat untuk sekedar memperindah tulisannya. Jadi kalau misalkan dokter harus menulis dengan sedemikian rupa, dengan sangat rapi, atau dengan ejaan yang memang sangat indah seperti tulis halus itu, maka dikhawatirkan dokter itu waktunya termakan hanya untuk menulis hal-hal yang memang dokter itu sudah mengerti. Jadi daripada dokter itu menulis hal-hal yang sudah dia mengerti dalam tanda kutip pengobatan resep obat, maka lebih baik tulisan itu dalam hal ini dokter menyingkat waktunya agar lebih bermanfaat kepada hal-hal yang lain. Dalam hal ini adalah menangani pasien, kemudian kunjungan pasien, menerima telepon dari pasien, dan lain sebagainya. Belum lagi kalau dokter spesialis, biasanya tambah sulit lagi itu. Kan misalkan Anda pernah mengalami hal yang demikian, berkunjung ke rumah sakit, kemudian ingin menebus obat, tetapi ada sebuah momen di mana tulisan ketika diserahkan kepada Anda, kemudian Anda serahkan kepada apoteker atau kepada perawat, maka apotekernya juga kembali bertanya, ini apa artinya? Sehingga perlu komunikasi lagi dan perlu koordinasi dengan dokter yang bersangkutan, kira-kira apa maksud dari pesan yang sudah tertuang dalam tulisan yang sangat rumit itu. Jadi dokter dalam hal ini adalah waktunya itu memang agak terbuang ketika dokter harus memperbagus tulisannya, dan agak sedikit lucu kalau harus dokter meneliti atau agak teliti dalam dunia tulis menulis, karena memang dalam hal ini dokter memang banyak dibutuhkan oleh pasien. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, masih menurut The National Journal Medicine of India, adalah karena dokter itu ketika mereka ingin menulis sesuatu kemudian diberikan kepada pasien atau para medis lainnya, kenapa kok tulisannya tidak rapi? Karena istilah-istilah medis, istilah bahasa-bahasa medis itu sangat sulit untuk ditulis dari keterangan-keterangan yang lain. Artinya banyak sekali bahasa-bahasa populer, bahasa-bahasa ilmiah, kemudian bahasa-bahasa Latin, bahkan bahasa-bahasa Inggris pun yang harus ditulis oleh dokter tersebut. Bayangkan kalau misalkan dokter tersebut bukan dokter yang lancar berbahasa Inggris, kemudian bukan dokter yang hafal bahasa-bahasa Latin, atau memang sulit sekali untuk memahami istilah-istilah bahasa-bahasa yang lain, dalam hal ini non bahasa Indonesia. Bayangkan saja ketika dokter harus mengeja satu persatu huruf agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tentu ini akan menyita banyak waktu. Sedangkan kita tahu bahwa istilah-istilah medis itu banyak mengambil dari bahasa Latin, bahasa populer, bahasa Inggris, dan bahasa-bahasa yang lainnya.
Tentu ini akan mengganggu konsentrasi dokter di dalam menulis sesuatu atau memberikan sesuatu dalam bentuk pesan singkat atau barangkali dalam sebuah tulisan resep ketika ingin ditebus obatnya dan seterusnya. Nah, kebanyakan di zaman sekarang, di zaman yang sudah serba digital, sudah serba paperless, dokter itu kebanyakan sudah tidak terlalu banyak untuk menulis resep, kemudian menulis di secari kertas. Sekarang sudah banyak melakukan dalam segi digital atau tulisan digital, maka biasanya dokter dibantu oleh para medis yang lain. Dalam hal ini biasanya disebut dengan rekam medis atau medical record. Biasanya rekam medis itu akan merecord atau akan mencatat semua apa yang dikatakan oleh dokter, kemudian dokter nanti akan menambahkan apa yang kurang dan apa yang lebih, kemudian dokter tersebut akan dikonfirmasi dan seterusnya akan diserahkan kepada pasien yang bersangkutan. Jadi misalkan dokter sekarang sudah memang alasannya sudah diketahui, jadi agak lucu kalau harus dokter kemudian harus meneliti tulisan huruf per hurufnya agar bisa dimengerti. Ya memang sih tidak semua dokter yang seperti itu, tetapi memang kalau misalkan semua dokter di dunia harus memperbagus tulisannya, maka bisa dipastikan hal-hal yang tidak terjadi akan terjadi. Hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Misalkan waktu dokter itu sangat dibutuhkan, kemudian dokter tersebut harus merevisi tulisannya, atau misalkan si dokter itu harus membuka kamus atau sekedar melihat Google, sekedar takut menjaga istilah-istilah yang diambil dari bahasa populer salah. Karena kan seperti itu. Dan biasanya yang mengerti tulisan dokter adalah dokter-dokter yang juga sama. Apalagi dokter spesialis. Biasanya sangat-sangat ribet itu. Jadi begitulah kira-kira alasan yang sangat mendasar kenapa tulisan dokter di seluruh dunia itu menjadi sangat ribet dan biasanya sulit untuk dimengerti. Ada dua alasan di balik itu semua. Yang pertama adalah efisiensi waktu dokter, kemudian yang kedua adalah sulitnya menghafal atau menulis istilah-istilah dalam ilmu kesehatan. Biasanya di dalam ilmu kesehatan itu ada sebuah buku yang disebut dengan ICD-10. Jadi kalau Anda yang berprofesi sebagai tenaga medis atau Anda yang berprofesi sedang bersekolah di rekam medis, biasanya Anda akan identik dengan buku ICD-10 yang memuat seluruh istilah-istilah penyakit, yang mana penyakit itu mirip dengan istilah nomenklatur, kemudian nanti akan diberikan kode-kode dan kodifikasi sesuai dengan nama penyakitnya. Jadi kurang lebih seperti itulah alasan dibalik kenapa tulisan dokter itu menjadi sangat ribet dan sangat rumit untuk dipahami. Mudah-mudahan ketika Anda pergi ke dokter tidak menjadi hal yang bisa kita anehkan, karena memang itu sudah lumrah terjadi di seluruh dunia. Silakan kalau misalkan ada kolom komentar, kita diskusikan di kolom komentar. Mudah-mudahan videonya menjadi video yang bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.